Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Saya harap kalian semua baik-baik saja di masa pandemi ini, sehingga kalian dapat mengikuti proses pembelajaran daring. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke bab 2, di mana bab 2 dengan bermaterikan elastisitas. Nah, sebelum saya tanya apa itu elastisitas, sebelum kita buka-buka buku kita itu, apa sih itu elastisitas? Saya mau bertanya dulu. Apa sajakah benda yang termasuk benda elastisitas? Atau biasa kamu dengar dalam kehidupan sehari elastis. Benda-benda apa aja yang elastis coba? Nah, contoh, saya kasih aja contoh ya. Contoh ini sebuah kertas. Saya beri gaya berupa remukan. Ketika gayanya saya tidak beri lagi atau saya lepaskan, tidak saya remuk lagi, apa yang terjadi pada kertas? Kertas akan tetap berbentuk remukan, tidak kembali ke semula. Berarti ini tidak elastis. Ya. Kemudian bayangkan lidi atau korek api, kamu beri gaya berupa patah-patahkan, maka lidi tadi yang panjangnya semula panjang tidak akan kembali lagi ke bentuk semulanya atau ke panjang semulanya. Contoh lagi, karet. Karet, jika saya beri gaya berupa tarikan, kemudian saya lepaskan, maka karet itu akan kembali ke bentuknya semula. Nah, itulah yang dikatakan benda-benda yang elastis. Nah, dari contoh yang saya berikan, sudah bisakah kamu menyimpulkan apa itu elastisitas? Nah, jadi, kalau elastisitas itu kemampuan suatu benda kembali ke keadaan semula. Kembali ke keadaan semula. Atau bisa kembali ke bentuk awalnya. Itulah elastisitas. Apabila gaya luarnya dihilangkan atau jika gaya luarnya dihilangkan. Nah, itulah elastisitas, kemampuan suatu benda kembali ke keadaan atau ke bentuk semula apabila gaya luarnya dihilangkan. Oke. Kemudian dari gambar ini adalah gambar, katakanlah ini pegas. Pegas kita gantungkan di sebuah dinding. Ini pegas yang sama. Satu jenis pegas ini, satu pegasnya cuman saya gambarkan lagi. Oke. Di mana pegas ini memiliki panjang. Nah, ini belum ditarik ya. Memiliki panjang. Katakanlah panjangnya ini atau bahasa Inggrisnya kan long. Kita katakanlah lambangnya adalah L0. Ya, atau L. Janganlah dulu kita ke L0 ya, L panjang. Kemudian pegas ini kita beri gaya ke arah kanan, ini tanda panah ini. Gayanya berupa apa? Tarikan. Nah, kita beri gaya force. Lambangnya adalah F. Kita beri gaya berupa tarikan. Apa yang terjadi pada pegas? Pegas akan meregang. Atau bertambah panjang. Beda kan panjangnya? Pegas yang pertama ini, gambar pertama dan gambar kedua. Ketika kamu beri gaya berupa tarikan, maka pegas ini akan bertambah panjang atau meregang. Kemudian pegas yang kamu beri gaya tadi, kamu lepaskan gayanya, kamu lepaskan, atau tarikan yang kamu berikan tadi kamu lepaskan pada pegas ini. Apa yang terjadi pada pegas ini? Pegas ini akan merapat, atau dalam bahasa fisikanya pegas ini menjadi memampat. Seperti itu. Nah, jadi memampat ya. Kemudian memampat dan meregang ini adalah proses yang sama dengan regangan. Ingat, memampat dan meregang ini
adalah proses yang sama dengan regangan. Sebelum kita tahu apa itu regangan, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu tegangan. Oke, langsung saja kita masuk. Apa itu namanya tegangan? Yang pertama itu ada tegangan. Nah, kita misalkan saja tegangan ini sebuah bendanya, kita misalkan aja bendanya pada sebuah kawat, di mana kawat memiliki luas penampang, atau kita gambarkan saja ini kawat memiliki luas penampang. Nah, tegangan ini sebelumnya dilambangkan dengan tau. Oke, tegangan dilambangkan dengan tau. Kita misalkan pada sebuah kawat tadi, di mana kawat ini memiliki luas penampang. Luas penampang kita lambangkan dengan A besar. Oke, di mana kawat ini akan kita beri gaya berupa tarikan. Kita lambangkan dengan F. Nah, inilah yang dinamakan tegangan. Jadi apa itu tegangan coba? Tegangan itu besar gaya yang diberikan tiap penampangnya. Inilah yang disebut tegangan. Besarnya gaya yang diberikan tiap penampangnya. Oke? Nah, sehingga bisa kita simpulkan tegangan atau tau sama dengan gaya per luas, atau gaya dilambangkan dengan F, luas dilambangkan dengan A. Apa satuannya? Di mana gaya satuannya adalah Newton, luas satuannya adalah meter kuadrat, atau Newton per meter kuadrat ini sama dengan Pascal. Oke. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan regangan. Regangan ini kita ambil aja sampelnya sama dengan yang ini ya, tegangan kawat, sebuah kawat yang mula-mula panjangnya katakanlah L0, panjang mula-mula, di mana kawat ini memiliki luas penampang. Kemudian diberi gaya sehingga kawat ini akan bertambah panjang. Bertambah panjang. Ini panjang akhirnya, atau panjang akhir kita lambangkan dengan T. Inilah yang nanti yang dinamakan pertambahan panjang atau delta L. Pertambahan panjang ketika panjang kawat ini ketika kawat ini ditarik. Oke. Kemudian besarnya pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula, inilah yang disebut regangan. Nah, regangan ini dilambangkan dengan E kecil. Apa tadi regangan? Besarnya pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Itulah yang disebut regangan. Pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Apa pertambahan panjang? Maka regangan sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang mula-mula. Berarti panjang mula-mula adalah L0. Apa satuannya? Satuan dari pertambahan panjang. Ayo. L, meter. Habis. Maka regangan itu tidak memiliki satuan. Atau tidak ada dimensinya. Itu untuk regangan. Masuk kita yang ketiga. Yang ketiga itu ada elastisitas atau modulus Young.
Kenapa dibilang modulus Young? Karena penemunya adalah Thomas Young. Oke, elastisitas ini dilambangkan dengan E besar. Oke. Elastisitas itu tegangan dibagi regangan. Maka elastisitas atau E besar sama dengan tegangan tau dibagi regangan atau E. Coba kita jabarkan. Maka tau ini tadi apa? Tau ini sama dengan F per A. Regangan ini apa? Regangan ini adalah delta L per L0. Bisa kita sederhanakan? Bisa. Maka jika kita sederhanakan, elastisitas E sama dengan F dikali L0 per A kali delta L. Inilah persamaan yang lain dari persamaan elastisitas. Oke, sampai di sini ada tegangan, regangan, elastisitas. Kemudian masuk kita ke hukum Hooke nantinya ya.